Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna asbaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Gitu ya. Li annahu habibi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, siapa orang yang memuliakan seorang alim, ya, siapa orang yang memuliakan seorang yang berilmu, faqad akramani, maka sabda Nabi, sungguh orang tersebut telah memuliakan aku. Siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi dengan sabdanya. Yakni li annahu habibi, karena bahwasanya orang alim itu kekasihku, kata Nabi. Orang alim itu kekasihnya Nabi. Maka kalau ada orang yang memuliakan orang alim, kata Nabi, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Alasannya karena orang alim itu kekasihku, yakni kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallaha, dan siapa orang yang telah memuliakan aku, kata Nabi, maka sungguh akramallah, dia sudah memuliakan Allah. Siapa orang yang memuliakan aku, kata Nabi dengan sabdanya, faqad akramallaha, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Kenapa muliakan Nabi, dia sudah memuliakan Allah? Alasannya karena li anni habibuhu, karena aku ini kekasihnya Allah. Ya, orang alim kekasihnya Nabi, maka memuliakan orang alim memuliakan Nabi. Dan siapa yang memuliakan Nabi memuliakan Allah. Kenapa? Karena Nabi kekasihnya Allah. Wa man akramallaha, dan siapa yang memuliakan Allah, fama'wahu al-jannatu, maka tempat kembalinya, ya, al-ma'wah, al-mathwa itu tempat kembali, al-jannatu adalah surga, ya. Kenapa? Yakni li annaha mahallu sukna ahibba illahi ta'ala, karena bahwasanya al-jannah, surga itu mahalu, ya, adalah tempat sukna, penduduk ahibba illahi, kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, ya, ujungnya surga. Kenapa? Karena memuliakan Allah. Dari mana memuliakan Allah? Karena dia memuliakan Nabi SAW. Dari mana memuliakan Nabi? Dari memuliakan orang alim.
ujungnya mulanya orang alim, bersambungnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah, yang menjadikan orang tersebut, yakni orang yang memuliakan orang alim itu, ya, berhak kepada surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita, ya. Jadi jangan sembarangin orang alim, ya, jangan sembarangin orang alim. Saya pernah ada lihat video, ada orang alim entah apa salah bicara atau kepleset lidah gitu, ada orang yang kurang terima, ya, dia datang, orang alim itu satu rombongan, dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan, namun cara nanyanya menghilangkan adab. Nah, itu kurang bagus, ya. Orang alim tuh, mereka tuh orang-orang yang ya'malu bi ilmihi, yang beramal dengan ilmunya. Seumpama ada kesalahan, babnya bukan lagi bab alim atau tidak alim, babnya bab manusia. Artinya apa? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Gitu. Manusia tempat salah, tempat lupa. Kalau emang dia salah nanti diperbaikin. Kalau emang dia lupa ya diingetin, tapi tidak menghilangkan adab kita kepada mereka. Begitu. Kalau si alim sama si alim, dua-duanya sama-sama alim, ya mungkin kita nggak, tapi gimana deh. Ya, ini yang nanya nih, yang nyecer nih orang-orang yang nggak punya pangkat alim seperti orang yang dicecer, ngilangin adab, jangan, bahaya. Ya, orang alim ngajinya banyakan, ya ngajinya banyakan, itu timbang dengar belakangan. Ya, ada sesuatu yang mungkin gitu, malai salah bihi ilmun, yang enggak seperti ilmunya dia gitu, dia belum sampai, katakan kita belum sampai, itu orang alim udah sampai, ya. Kelebihan caranya namun menghilangkan adab, nah itu kurang cakep. Jadi orang alim muliakan saja, ya, kalau mau nanya pakai adab, ya. Apa kalau orang salah terus mau ngebenerin, apa namanya itu, koreksi, konfirmasi, apa lagi tuh pokoknya, ya, mau bikin anu dah, ya bikin yang bagus, bukan apa ya, jangan sampai menghilangkan adab gitu kan. Kayaknya orang alim tuh ya dia punya kemuliaan khusus. Kata Nabi, li'annahu habibi, karena orang alim itu kasihku, ya, kasih. Dan ini kasihnya Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a, muliakanlah oleh kamu akan ulama, muliain ulama, ya, ulama muliain. Fa innahum warathatul anbiya'i, karena sungguh mereka para ulama itu warathatul anbiya, yakni ahli warisnya para nabi. Ini secara bahasa aja gitu, ada ulama-ulama yang mengartikan warathatul anbiya itu pewaris nabi gitu, ya, pewaris nabi. Man dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i itu mengartikannya warathatul anbiya, ahli waris nabi gitu, ya. Sebab kalau secara bahasa pewaris tuh yang mewariskan gitu, ya. Kalau ahli waris tuh yang diwariskan, ahli waris gitu. Makanya kalau ulama itu yang mewarisin Nabi, apa yang diwariskan oleh Nabi, yang diwariskan, ya, berarti mungkin bahasa enaknya ahli waris gitu, ya. Walaupun kebanyakan masyhur mengatakan warathatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau pewaris itu seperti yang mewariskan, ya. Kalau ahli waris yang diwariskan gitu, ya. Jadi karena mereka itu para ulama warathatul anbiya, yakni ahli warisnya para nabi. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulahu, ya. Maka siapa orang yang memuliakan mereka, yakni memuliakan para ulama itu, faqad akramallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Yang memuliakan ulama
maka dia telah memuliakan Allah dan juga memuliakan Rasulullah. Rawahu al-Khatibu al-Baghdadiyu an Jabir, ya. Telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Khatib al-Baghdadi an Jabir, daripada Jabir, ya, Sayyidina Jabir. Kalau di ta'limul muta'alim tuh, ya, dijelasin, man arada ayyakuna ibnu aliman, ya, falyukrimil ulama. Siapa orang yang pengen anak jadi orang alim, maka hendaklah dia muliain ulama, muliain ulama, ya, muliain ulama. Muliakan ulama itu kan bukan kita sujud-sujud depan ulama, bukan kita gotong-gotong juga, bukan, ya, tapi ada penghormatan kepada mereka dengan sesuatu yang tidak seperti kita perlakukan kepada orang-orang yang bukan ulama, gitu, ya. Lebih ada kecintaan di hati itu menjadikan perlakuan khusus, tapi juga nggak berlebihan, gitu, ya. Nggak berlebihan dalam artian bukan di sujud, gitu, ya, bukan. Kalau sujudnya itu makna sujud apa namanya, menyembah, itu ya nggak bisa. Tapi kalau nyium dengkulnya ulama boleh nggak? Nyium betisnya boleh nggak? Nyium kakinya boleh nggak? Ya masih boleh, kan bukan tujuan menyembah. Yang nggak boleh itu menyembah, gitu. Yang nggak boleh itu sujud maknanya menyembah, gitu. Kalau penghormatan ya boleh-boleh aja, namanya kecintaan, ya, namanya kecintaan. Sama kayak kita cium kaki ibu, boleh nggak? Boleh. Kalau kita nyembah ibu boleh nggak? Nggak boleh. Nyium kaki sujud bukan berarti di situ menyembah. Yang nggak boleh menyembah, nggak boleh, ya. Kalau sujud makna nyembah itu, ya, seperti yang Nabi sampaikan tuh, ya, seandainya saja boleh, gitu, ya, libasyarin ayas juda libasyarin akhar, boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, kata Nabi, la amartu imra'atan antas juda li zaujiha, pasti bakal saya perintahin seorang istri sujud kepada suaminya. Itu sujud di situ maknanya sujud menyembah, gitu, ya. Kalau dia mencium tuh, mencium kaki, kayak mencium dengkul, mencium tangan, ya, itu kan tanda penghormatan, tanda cinta. Itu sih boleh. Ya nggak boleh menyembah, nggak boleh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, ya, tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu, afdalu, terlebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, ini saking mulianya ilmu di dalam diri seseorang, menjadikan tidurnya orang yang berilmu afdalu, terlebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Ya, ini bukan menunjukkan berarti kalau orang alim tidur aja, nah, bukan begitu. Artinya tidurnya saja masih lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Ayani naumul alimi alladzi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahili alladzi la ya'lamu adabal ibadati. Ya, yakni naumul alimi, tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu. Siapa itu orang yang berilmu? Alladzi yura'i adabal ilmi, yakni orang yang punya perhatian, yang memperhatikan betul adabal ilmi, akan adab-adabnya ilmu. Orang tidur, orang alim tidurnya aja pakai ilmu, ya. Orang alim tidurnya aja pakai ilmu, dia tahu tuh bagaimana sunnah-sunnahnya, ya. Bijanbil aisar au bijanbil yaminnya, dia pakai lambung kirinya, lambung kanannya, dia tahu tuh orang alim. Terus apa yang mesti dibaca dulu sebagai kesunatannya, orang alim tahu. Itu urusan bab tidurnya, ya, urusan bab
tidurnya. Itu masih memperhatikan adab ilmunya. Afdalu itu terlebih utama min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh, alladzi la ya'lamu adabal ibadati, yang tidak mengetahui akan adab-adabnya ibadah. Walaupun di ibadah tapi dengan kebodohan. Dikhawatirkan ya, jangankan tidurnya itu orang bodoh, ibadahnya aja sembarangan. Karena dia nggak mengetahui bagaimana itu adab ibadah. Ya, iya nggak ada ilmunya, dia nggak tahu, bisa jadi sembarangan, bisa jadi rusak. Maka tidurnya orang yang alim, yakni yang memperhatikan akan adab ilmunya, itu terlebih utama dari ibadah orang yang bodoh, yang tidak mengetahui akan adabnya ibadah. Makanya itu kalau ada orang jahil, mereka ibadah katakanlah sholat mereka ribuan rakaat, ya tapi bodoh, jahil gitu ya. Itu di belakang ada orang alim lagi tidur, ya orang alim lagi tidur, sedangkan setan itu dia mesti ngeliwatin orang alim yang tidur kalau mau gangguin 1000 orang yang ibadah itu. Itu setan terlebih takut kepada satu orang alim yang tidur dibandingkan 1000 orang yang lagi ibadah. Kalau mesti itu setan lewatin orang alim dulu, yang lagi tidur itu setan mendik-mendik, pelan. Oh iya, pokoknya gimana caranya biarnya setan lewatin orang alim kagak bangun, buat ngegangguin 1000 orang ibadah yang jahil itu. Setan terlebih takut sama seorang alim yang tidur. Kenapa sebabnya? Kalau umpama setan liwat sembarangan, orang alimnya keganggu, akhirnya kebangun orang alim, itu 1000 orang yang ibadah selamat semuanya gitu. Selamat semuanya. Tapi kalau umpama setan berhasil melewatin orang alim yang tidur sampai kepada 1000 orang yang ibadah dengan kejahilan, maka itu orang yang 1000 orang yang ibadah yang lagi jahil itu semuanya jadi empanan setan semua. Kata setan, oh jadi ya daging empuk gitu. Kalau ulama, orang alim dagingnya beracun, setan nggak mau. Ya, setan coba-coba makan yang muntah setan karena beracun. Tapi kalau orang yang jahil, kata setan, ini empanan empuk nih, gitu. Ya, empanan empuk. Yang kalau dikunyah nggak pakai tenaga, gitu ya. Yang giginya rontok tinggal gusinya gitu, setan udah gampang ngunyahnya gitu. Enak namanya, kan enak. Makanya orang alim itu lebih ditakutin sama setan. Ya, tidurnya aja masih lebih afdal daripada ibadah orang yang jahil. Wa fi riwayatin li Abi Nuaimin an Salmana bi isnadin dha'ifin, ya. Dan dalam satu riwayat li Abi Nuaim, ya, bagi Imam Abi Nuaim, an Salmana dari Salman, ya, bi isnadin dha'ifin, dengan sanad hadisnya yang dhaif, ya, sanadnya dhaif, ya. Kalau dhaif bisa kepake nggak? Bisa, ya, cuman perawinya dhaif gitu ya, dianggap lemah. Tapi hadis benar-benar, hadisnya kadang-kadang sama yang sahih, yang hasan sama. Cuman perawinya tingkatnya lemah gitu dalam meriwayatkannya. Kalau yang nggak boleh tuh yang maudhu, hadis palsu. Kalau dhaif masih kepake mah kita, ya. Wah, itu mah hadis dhaif. Dhaif bukan hadisnya tapi perawinya gitu ya, perawinya. Naumu ala ilmin, ya, tidur di atas ilmu, khairun min salatin ala jahlin, itu terlebih bagus daripada salat di atas kebodohan, ya. Naumun, tidur ala ilmin, di atas ilmu, khairun, lebih baik, lebih bagus, min salatin, daripada salat ala jahlin, di atas kebodohan, ya. Tidurnya orang ilmu tuh masih lebih bagus daripada
ibadahnya gitu orang yang bodoh, atau sholat orang yang bodoh. Ayani li annahu qad yadhunnul mubtila musahihan wal mamnu'a jaizan. Kenapa? Ya, sholatnya tidurnya orang yang alim itu masih lebih bagus daripada sholatnya orang yang bodoh. Dikatakan ayani li annahu, karena bahwasanya ya orang jahil tuh qad yadhunnu, ya qad yadhunnu. Kalau dia qad amil mudhari apa itu artinya? Terkadang, ya qad yadhunnu, terkadang gitu. Orang bodoh itu, orang jahil itu yadhunnu, menyangka al-mubtila, hal yang batil, musahihan, sebagai hal yang benar. Ya, hal yang salah dianggapnya, dikiranya benar gitu. Siapa yang bilang begitu? Orang bodoh. Begitu. Ya, dikedepanin akalnya daripada syariatnya. Padahal ilmunya belum dapat, ngajinya belum sampai, cuman akalnya bilang nggak apa-apa. Timbang kentut dikit mah boleh sholat. Timbang kentut dikit boleh sholat begitu. Ya, jadi terkadang dia menyangka al-mubtila, hal yang batil, musahihan, sebagai hal yang sahih, yang benar gitu. Wal mamnu'a jaizan, dan terkadang orang yang bodoh itu dia menyangka al-mamnu'a, hal yang terlarang, jaizan, itu boleh. Ya, itu orang bodoh tuh. Kalau orang alim dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dia tahu mana yang batil, mana yang bagus. Tapi kalau orang bodoh kadang-kadang pakai perkiraan dia, ada bodohnya. Ya, padahal itu hal yang batil dianggapnya bagus. Begitu. Ya, dianggapnya bagus. Hal yang terlarang, al-mamnu, dikiranya jaizan, boleh. Nah, itu jadi repot. Begitu. Makanya kita kalau adu argumen gitu ya sama tentang urusan agama, urusan syariat, ya, sama orang alim, kalau kita salah nurut gitu. Iya, Pak Ustadz salah kali. Wah, begitu nanya Pak Ustadz salah kali. Begitu. Saya ingat dulu ya, yang saya sampaikan di Quran ya, lagi ngaji sama Kiai Sabil Rasyad, Allah yarhamah. Jadi gitu, kalau ada tukang cendol katanya gitu ya, ingat, khilaf pendapat sama ulama masalah sholat, ya masalah sholat, kira-kira yang benar siapa ya? Ulama. Jangan ngotot tukang cendol bilang salah begitu. Masalah sholat, masalahnya kerjaan ulama. Itu kitab udah dibolak-balik, dua tak-atik juga sama ulama. Gitu. Coba-coba Kang Cendol khilaf masalah sholat sama ulama. Kalau begitu udah nggak pakai bingung lagi deh. Jangan dirapatin lagi deh, itu Kang Cendol sesat. Begitu. Kang Cendol sesat. Kenapa? Karena masalah sholat. Lain urusan kalau ada ulama khilaf sama tukang cendol masalah gula Jawa. Ya, ada Kang Cendol khilaf ulama nih, ulama khilaf nih masalah gula Jawa. Bisa jadi ulama salah, tukang cendol bener. Kenapa? Karena gula Jawa urusan tukang cendol gitu, dia yang tahu. Ya, ini kalau mau enak ukuran semangkok gulanya 2 sendok gitu. Ya kata ulama, enggak, kalau mau enak 10 sendok. Bisa jadi Kang Cendol bener gitu, karena urusan dia. Iya gitu boleh. Enggak, udah Pak Ustadz tenang aja, enak dijamin begitu. Ini urusannya Kang Cendol, gula Jawa. Tapi kalau sholat ulama. Jadi kita kalau bab-bab lagi mau argumen alasan ulama, nanya sesuatu tentang urusan syariat, ya kalau kita salah nurut gitu ya. Udah nurut, jangan khilafin. Kalau dikhilafin, didebat, malah kita yang salah nanti. Masalah syariat ya.
Kenapa? Karena orang bodoh, orang jahil itu terkadang dia menyangka hal yang mubtil, ya, hal yang batil, musahihan, hal yang benar dikiranya gitu, pakai perkiraan. Kalau ulama tahu ilmunya, ya. Wal mamnu'a jaizan, dan hal yang terlarang dikiranya jaizan, boleh. Kama qala Dirar bin Azwari as-sahabi, man abadallaha bijahlin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Sebagaimana telah berkata Dirar bin Azwar, ya, Dirar bin Azwar as-sahabi, ya, as-sahabi. Kata beliau, kata Dirar bin Azwar as-sahabi, man abadallaha bijahlin, siapa orang yang beribadah kepada Allah bijahlin, dengan kebodohan, karena adalah orang tersebut mayufsidu, kepada perkara yang merusak, aktsara, terlebih banyak, mimma yuslihu, dari perkara yang dia bagusi. Orang bodoh ibadah, maka perkara yang dirusak sama dia, ya, kerusakan yang dibikin sama dia dalam ibadahnya, aktsara, itu bakal terlebih banyak dari apa? Dari mayuslihu, perkara yang bakal dia bagusin. Kenapa? Sebab kebodohannya, ya, sebab kebodohannya. Makanya nggak bisa sama kualitas 1000 rakaat orang jahil dalam sholatnya dibandingkan dengan 1 rakaat orang yang alim dalam sholatnya. Jangankan urusan jumlah rakaatnya, sama-sama sholatnya, 1000 rakaat sholat orang bodoh itu belum bisa lebih menandingin kebaikannya dari tidurnya orang yang alim. Tidur dibanding sholat, ya, kan lain. Tidur mah tidur, sholat mah ibadah. Tapi yang sholatnya orang jahil, yang tidurnya orang alim, masih lebih bagus mana? Tidurnya orang yang alim. Ya, ini memang saya manfaat ilmu, makanya ya bersyukur kita, Allah Ta'ala masih berikan taufik kepada kita mau cari ilmu, dapetin ilmu, ya. Kita kan dari sebab ngaji namanya kita orang berilmu, dapat ilmu, ya, orang yang berilmu, alim, sebut alim. Cuman ya kita jangan mendakwa diri, nih saya begini-gini orang alim nih, masa gitu juga, ya, masa gitu juga. Ya jadi muta'alim dah, ya, orang yang nyari ilmu. Ya, wa kama qala Wathilatu binul Asqa'i, al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin kahimarit tahuni. Dan sebagaimana telah berkata Al-Imam Wathilatu binu Asqa', ya, Wathilah ibnul Asqa'. Apa kata beliau? Al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin, ya, orang yang beribadah muta'abbid, orang yang beribadah bi ghairi fiqhin, dengan tanpa fikih. Apa fikih? Fikih itu ilmu yang mempelajarin tentang sah tidaknya suatu ibadah, itu ilmu fikih. Makanya orang kata faqih, ya. Fikih, ilmu yang mempelajari sah atau tidaknya suatu ibadah. Dia nggak pelajarin tuh ilmu, tapi dia ibadah gitu, dia beribadah. Maka orang yang beribadah dengan tanpa fikih, tanpa ilmu syariat itu kahimarit tahun, seperti himar, keledai. At-tahun tuh tempat penggilingan gandum tuh, tahun. Kalau di kitab Maraqil Ubudiyah itu dijelasin di situ tuh, ya, itu tahun itu kayak ada satu lumbung sumur gede, ya, itu yang tengahnya dikasih pancang kayu, ya. Nah, itu dalam lubang sumur itu diisiin gandum tuh. Di pancang kayu yang tengah tuh ada asnya, diikat kayu, di pinggirnya dikasih sapi, kalau nggak dikasih keledai, ya. Itu sapi, keledai itu disuruh muter. Jadi muternya itu tuh buat ngegiling gandum yang ada dalam
tengahnya itu tempat penggilingan namanya tohun. Ya, iya kahimar tohun seperti keledai. Keledai apa yang dianuin dari keledai? Tidak. Dipecut diem, dinaikin 2 orang 3 orang jadi. Tohun ya udah yang ngikutin apa yang ada di pikiran dia. Gitu. Jadi jangan sampai kita ibadah tapi diperumpamakan seperti keledai. Ya, siapa yang kayak begitu? Yakni al-muta'abbidu bi ghairi fiqhin. Orang yang ibadah dengan tanpa fiqh, ya ilmu syariat. Kayaknya ya muliain ulama biar kita dapat asar dari ulama, bekas ilmu dalam diri kita. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapetin bisa kita